Halo para pecinta serial drama India, Radha Krishna berjumpa lagi dengan saya di Indo TV. Untuk yang baru saja menemukan channel ini, alangkah baiknya klik tombol subscribe, like, share, and comment. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan alur cerita selanjutnya. Episode dimulai saat Radha menghadapkan Krishna dan bertanya, apalagi yang harus dia katakan ketika dia sudah mengumumkan kematiannya dan pergi darinya. Krishna mengatakan dia melakukan keadilan. Dia bertanya bagaimana dia bisa mengambil keputusan sendiri. Keputusan Dwarkadis menghancurkan cinta Radha dan Krishna. Krishna mengulangi bahwa dia melakukan keadilan dan itu adalah tuntutan saat ini. Dia lari sambil menangis. Dia memintanya untuk berhenti. Balaram menghampirinya dan bertanya bagaimana dia bisa mengambil keputusan besar dengan terburu-buru. Krishna mengatakan itu perlu saat ini. Balaram bertanya mengapa dia menyakiti orang-orang yang mencintainya. Krishna berkata bahwa Krishna mencintai orang-orang tersayang dan hukumannya adalah menjauh dari mereka. Cinta tidak takut mati, tetapi dia selalu takut pergi dari orang-orang tersayang. Kematiannya adalah hukumannya. Balaram bertanya bagaimana Radha mentolerir perpisahannya. Dia mengatakan sudah ditakdirkan di masa lalu Yug atau Treta Yug bahwa kematiannya sudah tertulis. Membiarkan Bali menguasai Loksutal hanyalah sarana. Dia harus memenuhi janji ini dan hanya kemudian dia bisa kembali ke Golok bersama Radha. Dia mengingatkan bahwa ketika dia adalah Rama di Tretayuk dan Balaram sebagai Leksman, dan ketika Ravan membawa Sita ke negerinya, mereka bertemu Sugrev dan saudaranya Bali yang bertengkar satu sama lain, dan seperti yang dijanjikan dia membunuh Bali. Bali mengatakan dia melakukan adharma dengan mendukung Sugrev dan membunuhnya bersembunyi. Rama mengatakan dia ditakdirkan untuk dibunuh karena dosa-dosanya. Bali mengatakan dia ingin balas dendam dari Krishna karena salah membunuhnya saat bersembunyi. Rama bertanya bagaimana dia ingin menghukumnya. Bali mengatakan dia ingin membunuhnya. Krishna berkata di Dwaparyuk, dia akan lahir sebagai Krishna dan Bali akan membunuhnya sebagai Jara. Mungkin kemudian kemarahan Bali akan tenang. Bali meninggal mengatakan dia akan mengakhirinya. Dari kilas balik, Balaram merasa sedih dan menangis. Krishna memintanya untuk membantunya memenuhi janjinya. Balaram memeluknya sambil menangis dengan penuh semangat dan mengatakan dia bisa menjelaskan dirinya sendiri. Tetapi bagaimana dia akan menjelaskan kepada Radha? Krishna mengatakan dia tidak melihat Radha begitu tegang sebelumnya. Balaram memintanya untuk pergi ke Radha. Di sisi lain, Jambawati melihat Samba memesan pakaian suci ke kamarnya dan menanyakan alasannya. Samba mengatakan dia tidak layak disebut seorang kesatria, jadi dia akan menjadi orang suci. Laksmana mengatakan bagaimana dia bisa melakukan itu. Samba berkata dia mencoba untuk mengalahkan dan menghina Krishna berulang kali tetapi gagal. Laksmana mengatakan kali ini Krishna akan mati sendiri. Samba berkata bahwa Krishna akan menipu lagi dan melarikan diri. Jadi dia tidak layak disebut seorang kesatria dan ingin mengorbankan kesenangan duniawinya. Jambawati mengatakan, berdiri kuat juga merupakan kemenangan dan besok kekuatan yang saleh akan membantunya. Samba bertanya mengapa kekuatan yang saleh akan membantunya dan siapa yang mau? Jambawati mengatakan, Dewi Saraswati akan memberinya anugerah besok jika dia mendoakannya selama 1 pahar atau 3 jam di antara 8 pahar. Dia tidak dapat menolaknya karena itu akan menghina martabatnya. Samba mengatakan dia akan berdoa Dewi Saraswati untuk 8 pahar dan mendapatkan anugerah darinya. Di tempat lain, Krishna menghentikan Radha dan bertanya kemana dia pergi.
Dia mengatakan jauh darinya, di mana tidak ada yang bisa mengingatkannya tentang dia. Dia memintanya untuk melihatnya sekali dan kemudian pergi. Dia bilang dia tidak ingin melihatnya karena wajahnya mengingatkannya pada kematiannya. Dia tidak tahu apa yang dia alami. Dia mengatakan kata-kata ini menakutkan, tetapi kebenaran dan mereka tidak bisa mengubahnya. Dia tidak bisa mengubah cintanya di matanya. Dia menyesal jika dia terluka. Dia mengatakan dia tidak ingin jatuh cinta dan kebenaran, atau dia tidak akan menemukan jalan keluar. Dia bertanya, jalan keluar apa? Apakah dia mengumumkan tentang kematiannya di depan semua orang? Dia tidak bertanya padanya sekalipun. Lalu mengapa dia harus memberitahunya? Dia akan menemukan jalan keluarnya sendiri. Dia meminta untuk membawanya. Dia mengatakan dia tidak akan membawanya dan akan menemukan jalan keluar sendiri, dan sampai keinginannya terpenuhi, dia tidak dapat menemukannya. Mungkin cukup sekian sinopsis kali ini dan terima kasih.